Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Najihah, merupakan dosen dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya membuat eee, video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, eee, bidang pengajaran untuk syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen yang, berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Akuntansi, Unisola, bidang yang saya tekuni saat ini atau expertise saya adalah dalam bidang keuangan. Sehingga di dalam, pengajaran saya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan, akuntansi keuangan. Jadi seperti mata kuliah akuntansi dasar, mata kuliah akuntansi keuangan menengah, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, dan juga mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana, pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan yang pada saat ini atau pada semester ini sedang saya ampu. Mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan mata kuliah inti dalam akuntansi. Dan dalam mata kuliah ini, jadi kalau sebelum mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini, mereka biasanya akan mendapatkan terlebih dahulu mata kuliah, akuntansi dasar, mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Jadi kalau dalam mata kuliah yang sebelum mahasiswa dapatkan, yang sudah mahasiswa dapatkan sebelumnya, nah, mata kuliah analisis laporan keuangan ini merupakan mata kuliah inti dalam bidang, akuntansi. Jadi kalau sebelum mahasiswa mendapatkan mata kuliah analisis laporan keuangan ini, mereka akan mendapatkan terlebih dahulu mata kuliah akuntansi dasar dan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, jadi kalau dalam mata kuliah sebelumnya, mereka itu diajarkan tentang bagaimana, membuat sebuah laporan keuangan. Jadi memproses data, memproses transaksi yang pada akhirnya nanti akan, sampai mereka bisa membuat sebuah laporan keuangan. Nah, kalau mata kuliah dalam mata kuliah analisis laporan keuangan ini, mahasiswa akan lebih ditekankan bagaimana mereka itu bisa memahami, bisa membaca, bisa menginterpretasikan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Jadi kalau, mmm, dalam mata kuliah ini nantinya mahasiswa itu diharapkan mereka akan bisa, eee, membaca angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan, kemudian bisa menginterpretasikan arti dari angka-angka tersebut itu apa, sampai pada akhirnya mereka bisa membuat sebuah keputusan ekonomi. Jadi kalau kita balik lagi melihat bagaimana kerangka konseptual akuntansi, khususnya tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu disusun tujuannya adalah untuk memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, misalkan seorang investor, mereka akan membuat keputusan apakah berinvestasi atau tidak, apakah berinvestasi di perusahaan A atau B, C, dan sebagainya. Begitu pula seorang kreditor ketika mereka akan membuat keputusan ekonomi untuk memberikan pinjaman modal atau tidak pada sebuah organisasi atau instansi, tentunya mereka akan menganalisis terlebih dahulu. Seorang investor mereka akan menganalisis perusahaan mana yang bisa memberikan benefit paling besar atau bisa memberikan, tingkat pengembalian atau return yang paling besar dengan resiko yang paling kecil. Sedangkan seorang kreditor, mereka akan menganalisis tentang bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa membayar kreditnya atau untuk bisa membayar hutangnya di masa yang akan datang. Begitu pula, pemangku kepentingan yang lainnya, dari sisi pemerintah ataupun regulator, dari sisi, mmm karyawan, ataupun dari sisi, pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, sehingga mata kuliah ini menjadi penting bagi para mahasiswa, akuntansi, yang pada intinya nanti mereka tidak hanya bisa menyajikan angka-angka di dalam laporan keuangan itu, tetapi mereka juga tahu bahwa arti dari laporan keuangan tersebut, arti dari informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan, perusahaan itu bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan ekonomi. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini mahasiswa itu nanti akan belajar cara menyusun
cara mengolah sebuah informasi dalam laporan keuangan dan juga, nantinya akan membuat sebuah laporan hasil analisis dan pada akhirnya mereka nanti akan membuat sebuah keputusan ekonomi. Nah, mata kuliah ini juga menjadi penting karena dengan kemampuan analisis yang baik, maka akan membantu bagi para pengguna laporan keuangan untuk memahami kinerja dan memahami posisi keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan, serta bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Berikut adalah, deskripsi mata kuliah analisis laporan keuangan. Mata kuliah ini, membahas tentang bagaimana cara membaca, menganalisa, dan juga menginterpretasikan laporan keuangan suatu perusahaan, serta mempelajari konsep dan teknik serta alat untuk menganalisis laporan keuangan. Jadi dalam mata kuliah ini nanti akan ada beberapa pembahasan, eee, yang pertama terkait dengan, prinsip umum dalam penyusunan laporan keuangan, dasar dan prasyarat dalam analisis laporan keuangan, teknik dasar dalam analisis laporan keuangan, dan juga teknik lanjutan dalam analisis laporan keuangan. Nah, kemudian, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa bisa, memiliki kompetensi dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu mampu mengolah informasi keuangan menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pengguna, kemudian menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan, dan juga membuat keputusan ekonomi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Mengacu pada outcome based education atau OBE, mata kuliah ini, menggunakan metode pembelajaran yang nantinya mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis saja, tetapi mahasiswa juga bisa, secara teknis melakukan, analisis-analisis dari laporan keuangan, menggunakan beberapa teknik dalam analisis laporan keuangan. Jadi metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan case based learning dan juga project based learning. Case based learning di sini, eee, menggunakan kasus gitu ya. Jadi setiap selesai pemaparan materi di dalam kelas, nanti akan ada sebuah kasus yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Penyelesaian kasus ini nanti akan dibahas secara bersama-sama di dalam kelas. Penugasan bisa bentuk penugasan di dalam kelas maupun bisa bentuk penugasan, di rumah atau di luar kelas. Yang kedua adalah project based learning. Project based learning di sini mahasiswa akan diminta untuk membuat tugas akhir. Jadi dalam akhir perkuliahan, mahasiswa nanti harus bisa membuat sebuah laporan hasil analisis laporan keuangan dari, perusahaan yang sudah mereka pilih sendiri. Jadi dalam case project based learning ini, mahasiswa nanti akan diminta untuk menganalisis 2 perusahaan, yang mana 2 perusahaan ini adalah 2 perusahaan sejenis gitu ya, yang, terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data tahun terbaru yang telah dipublikasikan. Nah, hasil analisis ini nantinya harus disampaikan dalam bentuk dokumen ringkasan kinerja keuangan perusahaan. Jadi mahasiswa harus menganalisis 2 perusahaan, kemudian, menyajikan masing-masing analisis dari perusahaan tersebut dalam bentuk ringkasan kinerja keuangan perusahaan, dan juga, dalam project based learning ini mahasiswa nanti akan diminta untuk memposisikan dirinya sebagai seorang calon investor yang nantinya harus membuat sebuah keputusan ekonomi untuk berinvestasi. Nah, jadi setelah mereka nanti membuat analisis dari kedua perusahaan tersebut, mereka akan diminta untuk membuat keputusan ekonomi, membuat perbandingan gitu ya, dan juga membuat keputusan ekonomi. Apakah mereka, akan membuat keputusan, berinvestasi atau tidak? Kemudian apakah mereka nanti akan berinvestasi pada perusahaan A atau perusahaan B, apakah berinvestasi pada satu perusahaan atau pada 2 perusahaan, yang tentunya itu didasarkan atas, analisis laporan keuangan yang sudah mereka lakukan pada, projeknya mereka masing-masing.
Nah, dalam project based learning ini nantinya mereka tidak hanya sekadar membuat laporan dan pengambilan keputusan saja, tetapi mereka harus memaparkan di depan kelas gitu ya, terkait dengan bagaimana hasil analisisnya. Jadi dalam, project based learning ini, hasil akhirnya itu nanti adalah bentuk presentasi gitu ya, laporan dan juga bentuk presentasi. Jadi mahasiswa nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas, di depan, teman-teman mereka. Terkait dengan bagaimana hasil analisisnya, kemudian, bagaimana pengambilan keputusan, ekonomi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Mata kuliah ini memiliki, CPL, yang mana CPL ini sesuai dengan, yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah CPL Sikap, yaitu menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. Kemudian CPL Keterampilan Umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi data, kemudian juga mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada para pemangku kepentingan. Kemudian keterampilan khusus, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi secara mandiri, prinsip akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan juga mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Nah, jadi, eee, untuk mencapai CPL ini, maka kemudian buat untuk metode pembelajarannya itu adalah menggunakan, case based learning tadi. Karena harapannya mahasiswa itu nanti bisa menyusun secara mandiri, menginterpretasikan hasil analisisnya sendiri, dan juga membuat laporan yang bisa dipresentasikan ataupun bisa dijanjikan bagi para pemangku kepentingan. Kemudian untuk CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep teoritis secara mendalam tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Dan mahasiswa diharapkan mampu mengolah informasi keuangan menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pengguna dan mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan. Jadi, karena terdapat banyak, eee, subjek PMK dalam mata kuliah ini yang paparkan ataupun diberikan dalam setiap, sesi perkuliahan, maka, ini adalah bentuk dari materi yang disajikan atau materi yang, disampaikan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah terkait dengan laporan keuangan. Jadi ini adalah, eee, awal gitu ya, prinsip umum penyusunan laporan keuangan. Jadi dalam materi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana prinsip umum penyusunan laporan keuangan, eee, memahami tentang bagaimana kerangka konseptual ataupun, tujuan dari laporan keuangan, bagaimana laporan keuangan itu seharusnya disajikan oleh perusahaan dan seterusnya. Yang kedua adalah dasar dan prasyarat analisis laporan keuangan. Dalam proses ini atau dalam, materi ini mahasiswa nantinya akan diberikan, atau diharapkan mampu ya memahami tentang sebelum melakukan analisis laporan keuangan itu ada, tahapannya terlebih dahulu. Jadi menentukan tujuan dari, menganalisis laporan keuangan itu untuk apa, kemudian bagaimana, kerangka kerja dalam analisis laporan keuangan, kemudian, bagaimana prasyarat yang harus dilakukan atau yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis laporan keuangan dan sebagainya. Yang selanjutnya mahasiswa juga, diharapkan mampu memahami secara teoritis maupun secara teknis terkait dengan teknik dasar dalam analisis laporan keuangan. Yang mana di sini nanti kita akan membahas tentang analisis komparasi dan juga analisis proporsi, kemudian analisis pertumbuhan dan tren, analisis prospektif, dan juga analisis rasio. Ini merupakan analisis dasar dalam analisis laporan keuangan yang mana, dari keempat analisis ini nantinya, mahasiswa akan bisa memahami bagaimana, eee,
kinerja perusahaan, kemudian bagaimana, eee, kemungkinan perusahaan itu untuk bisa, menyelesaikan kewajibannya ataupun bagaimana perusahaan itu kemungkinan perusahaan untuk bisa memberikan atau membagikan keuntungan bagi para, pemegang sahamnya. Kemudian teknik lanjutan dalam proses laporan keuangan ini, yang pertama adalah analisis informasi pendukung laporan keuangan, yang mana di dalamnya, terkait dengan catatan atas laporan keuangan, laporan tahunan, dan juga laporan keberlanjutan. Dalam analisis informasi pendukung ini, di sini ketika kita menganalisis berdasarkan data pada laporan keuangan, nah biasanya, terdapat justifikasi, misalkan terjadi penurunan kinerja atau terjadi pertumbuhan kinerja dan seterusnya. Nah, untuk memastikan bagaimana sih sebenarnya kondisi perusahaan yang, sebenarnya dan mungkin prospek perusahaan di masa yang akan datang, untuk lebih detailnya atau untuk lebih memastikan lagi kita bisa melihat atau menganalisis lebih dalam lagi melalui informasi pendukung tersebut. Kemudian analisis pengembalian investasi, analisis arus kas, analisis laba kotor, kemudian analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis kredit, dan juga analisis, prediksi kebangkrutan. Kemudian yang terakhir dari, mata kuliah ini, dalam materi mata kuliah ini adalah pelaporan dan pengambilan keputusan ekonomi. Jadi nantinya mahasiswa diminta untuk menyajikan, dalam bentuk laporan kinerja, yang bentuknya, dengan format tertentu, dan juga diminta untuk membuat sebuah keputusan ekonomi gitu ya, terkait bagaimana ketika mereka menjadi seorang calon investor. Mata kuliah, ini, dilakukan melalui DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah, delivery atau penyampaian. Nah, ini merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa. Proses penyampaian materi kepada mahasiswa dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah melalui sistem e-learning yang dimiliki oleh, Unisola, yaitu, di dalam e-learning ini, eee, penyampaian materi dilakukan, sebelum mata kuliah ini dijalankan atau sebelum pertemuan ya. Jadi, biasanya saya akan melakukan upload materi, kemudian memberikan bahan latihan ataupun memberikan studi kasus, dan juga pengumpulan tugas. Semuanya dilakukan secara online melalui sistem e-learning. Yang kedua adalah melalui tatap muka kelas. Melalui tatap muka kelas ini dilakukan setiap, eee, minggu gitu ya atau, sesuai dengan jadwal perkuliahan, yang mana dilakukan dengan penyampaian materi oleh dosen dengan metode presentasi yang berupa teori dan juga soal latihan. Yang kedua adalah interaction atau interaksi. Interaksi ini merupakan proses interaksi ya, proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan juga mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui beberapa cara ya. Yang pertama melalui mini quiz ya, mini quiz ini diberikan di tengah-tengah pada saat penyampaian materi. Eee, yang ataupun melalui, tanya jawab gitu ya ataupun diskusi. Jadi ketika materi sudah selesai dipaparkan oleh dosen, kemudian mahasiswa dipersilakan untuk, berdiskusi gitu ya atau, memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan jika ada materi yang masih kurang jelas. Yang berikutnya adalah interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Ini dilakukan melalui tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini diberikan melalui latihan soal gitu ya, dari latihan soal ataupun dari studi kasus yang diberikan dalam setiap kali pertemuan, maupun, dilakukan, pada saat mahasiswa mempresentasikan hasil dari analisisnya. Jadi ketika mahasiswa menyampaikan tugas akhirnya, mempresentasikan tugas akhirnya, hasil dari analisisnya itu, mahasiswa yang lain nanti akan bisa memberikan tanggapan. Yang terakhir adalah penilaian atau assessment, merupakan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada hasil belajar mahasiswa. Nah, di dalam penilaian ini, dilakukan melalui tugas mingguan, ya tugas mingguan ini, tentunya diberikan pada saat
atau perkuliahan ya, baik itu melalui tugas individu maupun tugas kelompok, dan juga asesmen ini dilakukan dalam ujian awal semester, ujian akhir semester, serta, berdasarkan pada hasil project based learning-nya mereka atau berdasarkan pada, projeknya mereka atau tugas akhir mata pelajaran mereka. Ini adalah bobot penilaian, ya, bobot penilaian ini, disampaikan pada mahasiswa pada saat awal perkuliahan, pada saat awal, pertemuan pertama, kontrak kuliah, penyampaian RPS itu, disampaikan ya. Jadi di sini untuk bobot tugasnya adalah 45%, kemudian latihan linguis ada 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Di sini bobot tugas memiliki persentase yang terbesar karena ini adalah mata kuliah project based learning. Nah, untuk penilaian projeknya itu nilai di dalam tugas tersebut. Kemudian karena ini merupakan mata kuliah menggunakan case based learning dan selalu ada kasus gitu ya dalam setiap pertemuannya, mahasiswa ini akan dinilai setiap mereka mengerjakan kasusnya itu mereka akan dinilai sehingga bobot tugasnya ini di sini menjadi yang paling besar. Berikut, penyampaian terkait dengan, pengajaran. Untuk lebih detailnya terkait dengan, bagaimana RPS-nya atau bagaimana lebih detail ya, bagaimana CPL-nya, CPMK dan SIP-CPMK, kemudian bagaimana konsep penilaiannya dalam mata kuliah ini disajikan di dalam RPS ataupun, rencana pembelajaran semester. Dan untuk lebih detailnya lagi untuk penjelasan lagi bagaimana pengajaran yang saya lakukan selama di kelas, silakan bisa disimak dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua pada kali ini di mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah.
berencana untuk beli HP baru. Ketika kalian mau membeli HP baru, apakah kalian langsung beli aja atau ada prosesnya dulu nih? Ada prosesnya, ngapain? Sebelum membuat keputusan, oh, oke, beli HP merek A dengan harga sekian, itu kalian ngapain dulu biasanya? Cari informasi tentang apa nih? Tentang HP-nya. Yang dipilih biasanya yang seperti apa? Sesuai kebutuhan, sesuai budget, ya kan? Yang resikonya paling rendah tapi bisa memberikan keuntungan paling besar, gitu kan ya. Nah, sama analis laporan keuangan itu juga demikian. Jadi, ketika para pemangku kepentingan tadi, investor, kreditor, dan sebagainya, mereka akan membuat keputusan ekonomi. Misalkan investor mau berinvestasi atau tidak, gitu ya. Kreditor mau memberikan kredit atau tidak, pasti akan menganalisis dulu, gitu. Jadi ini beresiko nggak sih? Ini akan bisa memberikan keuntungan yang banyak atau tidak sih, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya analisis laporan keuangan itu juga demikian. Jadi ketika keputusan ekonomi itu dibuat harus berdasarkan pada analisis yang matang terlebih dahulu. Nah, next. Oke, ini tadi ya. Jadi mengapa perlu menganalisis laporan keuangan? Tadi sudah kita bahas ya. Jadi analisis apa saja yang bisa dilakukan dalam analisis bisnis ya, mengevaluasi prospek ekonomi perusahaan di masa yang akan datang, mengevaluasi resiko ekonomi perusahaan di masa yang akan datang, kemudian menganalisis strategi perusahaan, kemudian menganalisis laporan keuangan perusahaan atau kinerja perusahaan. Nah, kalau kita lihat ini kan analisis bisnis secara keseluruhan. Jadi kita hanya salah satu bagian saja nih, yaitu analisis kinerja dan juga analisis posisi keuangan perusahaan. Ini nanti yang akan kita pelajari lebih dalam lagi di dalam mata kuliah ini atau di dalam materi pada pertemuan hari ini. Kemudian ini adalah proses atau framework, gitu ya, proses analisis laporan keuangan. Jadi tadi ketika kalian membuat keputusan ekonomi itu, tadi kalian akan mengumpulkan informasi dulu, gitu kan, kolektif data dulu, mengumpulkan informasi. Oh, misalkan HPA dengan tipe 1, 2, 3 itu kekurangan dan kelebihannya seperti ini. Itu kan informasi, itu adalah data. Sama dalam proses analisis laporan keuangan itu juga demikian. Yang pertama tujuan dulu, gitu ya. Tujuan dari laporan analisis laporan keuangan itu apa sih? Ketika kalian ingin memulai data, gitu tadi ya. Ketika kalian ingin mencari laporan keuangan itu, tujuan kalian itu buat apa? Kalian mau menganalisis laporan keuangan itu tujuannya untuk apa? Oh, saya mau berinvestasi. Misalkan saya mau berinvestasi di sahamnya, katakan misalkan sahamnya Pertamina, sahamnya PLN dan sebagainya, gitu ya. Itu tujuannya itu apa? Jadi articulate the purpose and context-nya dulu. Nah, selanjutnya adalah collecting data. Jadi misalkan, oh, oke, siapa nih yang mau kita cari, gitu ya, rasionya, kita cari menggunakan beberapa teknik analisisnya. Baru setelah itu nanti kita analisis dan punya nih analisis laporan keuangan, gitu ya, ada rasio dan sebagainya, gitu. Itu sebenarnya boleh loh kalian jual, karena itu adalah data yang sudah diproses, yang tidak terpublikasikan, tidak semua orang punya, itu bisa, gitu. Kalian komersialkan, kalian jual, itu bisa, sehingga itu kalian adalah sebagai seorang analis, gitu ya. Nah, jadi ketika kalian sebagai seorang analis dan diminta oleh klien, gitu ya, untuk kemudian mengkomunikasikan hasil analisisnya, maka di sini ya, develop and communicate conclusion and recommendation. Nah, kemudian yang terakhir adalah memfollow up. Berdasarkan tadi hasil analisisnya, nanti kalian akan membuat sebuah keputusan ekonomi, apakah berinvestasi atau tidak, memberikan kredit atau tidak, dan seterusnya. Nah, sehingga ini adalah follow up. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi, berdasarkan rekomendasi tadi, apakah kemudian dilakukan atau tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Demikian penyampaian terkait dengan pengajaran dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.